selamatkan. Ialah jalan yang benar, yang beri perhatian. Hai jangan lengah datangmu mencari ampunan. Pada Yesus ada ampunan. Jiwa kamu Tuhan tentu akan selamatkan. Tuhan, keselamatan kami ada di dalam nama-Mu. Kau Allah yang maha kuasa, yang jadikan langit, bumi, dan segenap isinya, dan memelihara kami dengan sempurna dari saat ke saat. Engkau tempat kami berlindung karena kami tidak mampu jalan sendiri dan berdiri sendiri, dan tidak ada lain tempat perlindungan di luar Engkau. Tuhan, Engkau baik. Turunkan atas kami anugerah dan sejahtera-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Sucikan kami dengan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kor dari nyanyian nomor 53. Pada Yesus, pada Yesus, ada ampunan. Jiwa kamu Tuhan tentu akan selamatkan. Amin. Sementara dengan satu hati kita mohon Tuhan berfirman kepada kita. Ya soa fela maga kaluasa emene matala tuna. Haleluya. Tuhan, makin hari kami makin mengerti dan tahu bahwa keselamatan hidup kami ada hanya pada firman. Kami telah meremehkan, tetapi Kau setia berfirman memelihara kami. Sekarang Tuhan, berfirmanlah atas kami keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna badan dan jiwa, dan bahagia yang sejati. Berfirmanlah atas kami segala berkat yang baik, limpahi kami dengannya. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Perintahkan kami, karena Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Ya wayak pore fata anataya tanda kuman ayamana para salam. Haleluya. Wasa alana kaya pak doa. Haleluya.
Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Kau baik, berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sementara kita memuji dengan nyanyian nomor 54. Nyanyian nomor 54 pada saudara-saudara diberi kesempatan membawa persembahan syukur dan perpuluhan saudara. Nyanyian nomor 54. Jalan hidup tak selalu tanpa Kasih yang kekal, namun kasih Tuhan ada pada waktu yang gelap. Mungkin
Mari kita berdiri. Tuhan, bahwa kami boleh membawa persembahan syukur dan perpuluhan kami kepadamu adalah anugerah. Karena kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau setia dan sempurna memelihara kami dari saat ke saat. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang kami terima dari tangan-Mu. Jadikan kami berkat senantiasa hingga orang mengenali kami milik-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus yang akan hati kami. Laila fasanda marekola, aila fasasere komanan, haleluya. Amin. Kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Begini bunyinya firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Mu itu akan sembuh. Ini ucapan tentara. Saudara-saudara, di tentara itu yang namanya disiplin itu adalah ini. Yang atas ngomong, yang bawah jadi. Yang atas ngomong, yang bawah lakukan. Dan ini tentara ini sudah indoktrinasi. Kalau saudara enggak, yang atas ngomong unjuk rasa. Itu unjuk rasa itu nanti jadi cilaka kita. Tidak ada lagi disiplin. Saudara, coba bayangin. Nah, kita lihat sekarang di sini. Saudara, di akhir-akhir ini Tuhan buka tirai banyak sekali. Saudara tahu, kita ini bicara tentang provokator, ya kan? Gus Dur tahu siapa itu provokator. Nanti kalau ditusuk lagi, nggak mau ngasih tahu. Apa sih sedang terjadi dengan kita Indonesia ini? Wiranto, jenderal, penuh, punya kuasa penuh. Tahu siapa itu provokator. Tapi nggak ada niatnya untuk bertindak apa-apa. Siapa sih sebetulnya ini? Siapa itu? Orang rahasia itu. Apakah itu satu orang? Atau dua orang? Atau lebih orang? Saudara, bertanya-tanya di sana sini. Saya juga bertanya-tanya. Siapa sih? Kok aneh bener. Tahu orangnya. Siapa dia? Tidak berani menyentuh. Siapa? Saya pikir-pikir betul. Saya tuh lihat ya. Terus Tuhan tanya saya, Indonesia ini negara apa? Saya bilang negara apa? Negara Islam. Oh, itu cita-citanya Ijmi. Itu cita-citanya orang-orang tertentu. Tapi gak bisa jadi negara Islam. Kok aneh ya? Berpenduduk 90% lebih Islam tidak bisa jadi negara Islam. Kenapa?
Keadaannya lain sama Malaysia sama apa loh sebetulnya. Indonesia ini luar biasa. Karena ada orang yang tidak kelihatan bersembunyi. Indonesia ini negara apa? Zamannya Pak Harto ini negara apa? Ini negara dukun. Tahu nggak? Banyak yang sakit hati, saya tahu kalau saya ngomong. Dan akan dipakai kekuatan dukun untuk melawan saya tahu. Saya sudah mulai bongkar. Satu hari nanti di kalangan Islam saya bisa bicara, Ini negara dukun. Pak Hartonya sih boleh turun tahta, dukunnya enggak. Dan dukunnya ini yang bisa memerintah Jaksa Agung untuk bilang tidak salah. Nah, nggak tahu kalau Jaksa Agung bilang tidak salah itu berarti bahwa semua rusuh-rusuh mahasiswa itu dulu salah semua. Lah yang diserang dulu Soeharto, sekarang dibuktikan Soeharto nggak salah, korep aja enggak. Saya coba bayangin, tidak ada yang bisa ngelawan. Dan siapa itu dia? Unsearchable, invisible. Tidak saja invisible, dan ini cirinya provokator itu sehingga tidak bisa ditangkap. Amorf, sudah tahu amorf? Tidak berbentuk. Oh, kalau ketua umumnya PDI salah, cokok dipegang. Ini apa? Yang namanya paranormal, orang sekarang ngaku terang-terangan aku paranormal. Sudah tahu paranormal. Para itu artinya yang di sebelah, normal itu yang normal. Jadi paranormal itu artinya yang di sebelahnya normal. Yang gak normal. Emang gak normal? Gimana gak normalnya? Coba. Dia pakai kekuatan apa? Gak bisa dirumuskan. Kalau ada orang datang kepada dia, oh, saudara orang Kristen. Nah, jangan lupa untuk ke gereja terus ya. Waduh, saudara, kalau seorang dukun pernah ngomong sama saudara itu, seumur hidup saudara gak bisa ke gereja lagi. Tapi kalau saudara ke gereja, saudara nurut perintahnya paranormal. Itu sebabnya parah, saudara. Dan saudara tahu, sekarang makin jelas. Walaupun nampakkan diri, saudara nggak bisa nangkep. Paranormal yang satu saudara tangkap, oh yang lain bukan sama itu. Mana bisa ditangkap? Nah itu kan keluhannya orang-orang. Nanti ditangkap ya, penghasut. Dia nggak tahu apa-apa. Ada di atasnya lagi penghasut lain. Saya sampai aneh sekali saya bilang. Yang harus dicurigai penghasut itu jangan orang Islam, jangan orang Kristen yang keliru. Babunya tetangga. Iya, anak saudara sama anak tiri saudara diajak. Kata menurut ini. Yang hasut itu babunya tetangga. Siapa babunya tetangga itu? Pasti orang yang tidak menyembah Allah yang esa. Tahu esa? Cuma satu. Yang menyembah ilah banyak itu harus curigai. Dan siapa yang ngacungkan itu kepada dewa-dewa, dewa tepekong, dewa anaknya banyak, dewanya apa? Siapa? Dasar orang Cina. Saya tuh ngomong tuh saya nggak ngerti, Tuhan cuma kasih tahu. Nggak tahu di daerah saya itu yang hasut benar orang Cina, buka warung, ramah sama semua, tapi menghasut. Menghasutnya itu begitu lihai, sampai ada persekutuan salah satu, kalau saudara nanti dapat ya silahkan dengar. Persekutuan itu saya dikasih izin bikin persekutuan, tapi di balik pintu kayu tertutup. Coba bayangin. Biasanya itu kelihatan dari depan ini ditutup rapat. Lantas dia kalau bilang sama saya,
Kita ini lagi diawasi, diteropong katanya. Oh, kalau saya paling senang diteropong. Dulu pernah di sana Weleri. Kita buka persekutuan, saudara-saudara. Wow, sana curiga. Dikasih tentara suruh ngawasi. Saya tahu siapa orang pertama di sana yang kemudian minta dibaptis. Tentara itu. Saudara tahu. Dia suruh ngawasi kan, perhatiin baik-baik. Catetin gitu. Yang kena dia dulu. Saudara tahu. Jadi saya nggak takut diteropong. Oh, memang saya diteropong, tahu. Itu ada anak-anak di sana. Bukan salah. Dicari kesalahannya. Dia parkir. Bukan parkir, nurunin orang yang lumpuh invalid, ya. Orang invalid kan nggak bisa loncat kayak anak muda loncat dari bis. Nurunin itu nggak bisa berhenti, dia berhenti di tengah jalan. Oh, kanan ada yang punya rumah, punya mobil, kiri ada yang punya mobil, kita di jalan kepaksa kan. Dan nggak bisa nanti di sana cari tempat lapang. Itu orang invalid suruh jalan sekian lama nggak bisa. Jadi berhenti di situ, nurunin. Lagi nurunin itu ada mobil, gak sabaran, dan mungkin gak tahu kalau lagi nurun. Nah, saya bilang sabar, kan gak ada apa-apa kan. Itu dilihat sama provokator ya itu, dan dipakai buat bahan. Disalahin katanya parkir di tengah jalan. Saya bilang ya bener aja. Nah, saya dulunya nggak tahu siapa nih, nggak tahu jelas provokatornya ada di depan, liatin. Terus dipakai buat nakut-nakuti yang punya rumah. Yang punya rumah biasanya mengangguk-angguk kayak saudara Amin. Oh bener. Ketakutan setengah mati. Udah kejadian itu saya putus asa. Saya yang putus asa. Saya bilang Tuhan gimana sih? Saya nggak sanggup. Saya sudah ngomong dengan jaminan nyawa saya nggak juga dipercaya. Baru diteriakin manis, udah ketakutan. Masih mending membantu saya. Saya pergi di telepon. Bosmu sudah pergi. Nanti gua bakar rumah. Nah, ya saudara, ini membantu saya. Dia ketawa aja, dia cuma bilang sama saya. Saya tahu. Saya diceritanya ya saya ketawa aja. Sebab itu sekarang juga saya ngomong. Pokoknya rumah saya dibakar, masjid saya bakar. Bukannya saya sentimen. Saya cuma mau kasih tahu. Sedang ini ribut-ribut bakar rumah saya. Tahu-tahu di belakang sana sudah ada orang yang bakar. Jadi jangan main-main. Kalau nggak mau masjid dibakar, jangan gereja dibakar. Ya saudara, udah. Lantas saya sudah ngomong gitu tuh ya. Saya itu mikir, saudara paling bilang apa? Boksu terlalu berani, ya kan? Saudara tetap senang, penakut, lari ke sana kemari kayak tikus dikejar-kejar. Saya nangis. Saudara, atas saya bilang sama Tuhan, 5 tahun lamanya saya mondar-mandir Bandung Jakarta lewat jalan tol yang rawan. Saya ngebut paling sedikitnya 120. Tuhan jamin tidak akan saya kecelakaan. Dan bahkan lihat kecelakaan saja tidak. Itu terjadi loh. Orang bilang, Boksu lewat sana, Pak angker ya? Enggak, itu jalan yang paling aman. Saudara, 5 tahun loh, saben minggu bolak-balik loh. Masa sekali-sekali kok ya enggak? Ini, itu satu. Saya pernah itu sedih, saya lihat teman saya itu polisi, kolonel. Dia cerita, waduh, Pak Widodo ini berani dia. Berantas. Saya bilang saya nangis. Saya bilang, tahu aku di ini pungli sama siapa?
anak buahmu yang kepalanya punglinya itu sersan, yang anak buahnya itu balok 1 yang baru lulus dari sekolah polisi. Saya sih nggak apa-apa kalau sersan mayor, pungli itu saya sih dapat dimengerti lah. Saya nggak bener kan dapat ngerti. Dia punya istri yang kepengin giwang kayak tetangganya punya. Gimana bisa dapat giwang yang tetangganya punya? Ngerampok dia nggak bisa sebagai polisi. Ya mungli aja. Itu ada pengendara mobil itu banyak yang tolol. Coba bayangin saudara. Saya itu pulang dari supermarket, naik mobil TAF. Ya sebanyak-banyaknya belanja yang saya beli, itu kan barang supermarket. Saya mesti taruh mana? Mesti nyewa truk gitu. Saya taruh di mobil saya, di stop polisi. Dan dia bilang, Bapak tahu yang Bapak langgar itu dari KUHP tok yang bunyinya mobil penumpang tidak boleh dipakai buat mau barang. Lah memang iya. Kalau mobil penumpang nggak boleh dipakai bawa barang, ya iya. Tapi masa barangnya penumpang suruh gantung pakai tali di luar bemper sana, gelodek-gelodek gitu. Saudara, jadi saya cuma diam aja. Saya sakit, saya bilang sama teman saya heran kamu masih mau jadi polisi. Bagaimana ngilangkan coreng di mukamu? Atas saudara saya berdoa kepada Tuhan, jangan kau ketemukan saya lagi sekali dengan pungli macam ini. Sampai sekarang tuh saya nggak tahu ketemu loh. Saudara bodoh, ngomel-ngomel, maki-maki, saya nangis kepada Tuhan. Saudara tuh kalau di jalan seringkali bukan Kristen, galak. Saudara, saya cuma nangis kepada Tuhan, jangan ketemu saya kayak gini lagi. Tapi sekarang nggak ketemu loh. 5 tahun lebih. Nah, sekarang saya punya perkara krisis sekali. Saudara, kalau saya bisa jaga diri lah, ya. Saudara, ada yang ngawur soalnya. Nah, pas yang ngawur tuh bakal celaka. Saya bilang enggak. Sekarang lain. Tapi saya mulai lebih kenal Tuhan lagi. Bilang ya tapi ada yang lemah imannya, ada yang... Saya tidak mau terima. Sebab Tuhan selalu katakan kalau ada anak buah saya yang lemah lantas berkhianat, lantas Tuhan saya laporin, Tuhan marahin saya, Tuhan terus bilang, emangnya aku nggak memperhitungkan itu? Yudas Iskariot saja diperhitungkan ada hadirnya di antara 12 murid. Dia memperhitungkan. Jadi saudara nanti kalau sudah nyesel, emosi, nangis-nangis, saya berdosa, Tuhan tersenyum aja di sana. Sudah saya perhitungkan ketololannya. Ketololan saya juga sudah diperhitungkan. Tapi janjinya Tuhan itu adalah janji di atas perhitungan itu. Saya bilang janji Tuhan, kalau enggak saya mau berhenti. Dia janji loh. Sehingga saya berani sekarang ngomong sama saudara. Kalau sampai ada yang kenapa-napa saudara di masa yang akan datang, buang itu semua kaset. Bocah. Tidak ada gunanya. Ya, saudara. Dan cari cara percaya yang lain, yang lebih baik. Saudara kalau cari itu jangan cari asal cari. Saudara kalau asal cari aja nanti terus jangan tahu. Anak saya yang paling bungsu kan baru melahirkan. Saya senang. Cuman saya bilang sama dia, lah kalau Tuhan berkati, kan semua sempurna kan? Ya. Semua kan? Ya. Kenapa anakmu mesti lahir pakai divagem? Memang selamat. Habis divagem juga selamat. Ada yang vagem lepas, vagem lagi jatuh.
Sudah out. Saudara tahu. Lantas dia mulai mikir, sebelumnya nggak mikir. Iya ya, kalau Tuhan berkati kenapa? Kalau ayah tuh sayang kenapa ngasih permen coklat yang sudah jamuran? Loh, ya coklat memang mahal belinya tapi jamuran. Tas akhirnya dia tadinya cepet-cepet. Ya, sudah dikasih tahu Tuhan. Ada beberapa tanda tanya. Saya bilang, kenapa kamu dikasih tahu anakmu perempuan, namanya perempuan, kenapa pada waktu tengah jalan berubah jadi laki? Ada banyak tanda tanya. Saudara nggak pernah pikir ya, kalau sudah minta doa sama Tuhan, ya, saya sih sembuh cuman rada gini gitu. Ya cukup, saya enggak. Tuntut sampai sempurna. Kalau enggak nanti saudara tidak selamat sempurna. Saya diam aja. Dan saya enggak mau. Anak itu lahir, saya enggak pegang. Saya enggak pegang. Disodorkan saya enggak. Saudara, saya diam aja. Lantas baru kemarin saya pegang. Kenapa? Bapaknya ngomong sama saya, Bab, mau dibaptis anaknya. Saya tanya, gimana? Saya nggak mau. Dari mulanya, dari nama, dari apa, saya nggak ikut campur, jadi saya nggak ikut campur. Jadi tomang puri. Kapan? Minggu depan. Oke, saya lega hati saya. Gak apa-apa. Tidak mungkin ada anugerah Tuhan benar kalau dia tidak mengindahkan orang tua itu siapa. Cucu-cucu saya itu yang di sini semua nama saya yang mintakan pada Tuhan. Ini saya dibebas saja. Ya udah, saya dibebas juga gak apa-apa. Bukan marah nih. Artinya saya tidak dikasih hak. Dan kalau anak tidak ngasih hak sama saya tidak ngerebut. Jangan saudara pikir, dia merasa ada haknya lain, oke. Tapi Tuhan yang tahu apa yang membuat saya bahagia. Saudara tahu, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita setia kepada Dia, saudara tidak akan kurang apapun. Nah, kenapa kok saya nuntutnya? Saudara bilang, iya boksu perfeksionis, nuntutnya yang perfect. Oh iya, sebab apa? Untuk masa susah di akhir zaman ini, saudara dan saya butuh pertolongan Tuhan yang sempurna, perfect. Gak mau yang separuh-separuh. Saudara, nah, itu yang saya tuntut buat saudara dan saya. Saudara gak percaya? Silahkan. Kalau ini saya gak bisa bilang take it or leave it. Saudara gak percaya? Ya jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara percaya? Ya jadi. Dan saya boleh dengan senyum, dengan tenang. Kalau saya mati pun ngerem, saya cuma lihat, oh, janjinya Tuhan jadi. Saya gak khawatir untuk orang-orang yang banyak lagi. Saudara, itu pekerjaan saya. Buat apa saya suruh bentuk jemaat yang suci di hadapan Tuhan, tapi bukan jemaat yang dijamin keselamatannya dengan sempurna oleh Tuhan. Kita maju terus. Ya saudara, kalau saudara percaya, itu sebabnya saya kan nggak bilang di zaman susah ini orang-orang yang menikah tuh, buat jangan menikah. Orang-orang yang menikah jangan punya anak dulu ya. Kenapa saya bilang tetap aja bekas punya anak, aku ingin lihat cucu. Kenapa? Kan saya tahu kawanan domba yang lagi menyusui dituntun pelan-pelan, yang lagi hamil dituntun pelan-pelan. Saudara dan saya dijamin Tuhan. Ingat nih, kalau saudara tidak dijamin, merasa tidak dijamin,
Buang untuk kasetnya. Di dalam Mazmur 75 ayat 2. Mazmur 75 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi begini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara, ini sikapnya sidang jemaat ini bersyukur. Kenapa bersyukur? Kalau dia lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara, kenapa? Kepalanya pusing terus, mikirin apa? Situasi makin buruk dan gini dan gitu dan gitu. Kenapa? Saudara, itu sebabnya saya bilang sering-seringlah minta pikiran saudara itu dibersihkan. Enggak apa-apa, enggak rugi untuk pikiran-pikiran rusak. Coba dilepas 1 detik aja, pikiran sudah kemana? Coba. Ya, saudara, kalau saudara tidak dibersihkan pikiran saudara, nggak bisa jalan baik. Tapi kalau saudara bersih pikiran saudara, aneh sekali. Apa saja keadaannya, saudara bisa bersorak-sorak, saudara bisa mengucap syukur. Ini bukan perkara ajaib yang saya ceritakan. Kapan kepala saudara pusing? Kalau mikir yang nggak bisa keluar. Nah, kenapa mikir? Ya, saudara, atas saudara bilang, nggak punya otak buat apa? Ya, otak saya tuh punya komputer, saya nggak nyalain selalu, ngapain? Kalau saya tahu saya tinggal ke Jakarta, saya mati pat. Ya, saudara tahu, otak saudara itu lah. Kalau saja misalnya ada gunanya, ya, otaknya otak bocah, otak nggak ada gunanya. Yang dipikir yang nggak ada jawabnya, terus saja dipikir sampai panas. Orang-orang di dunia pinter kalau tape-nya, laser disc-nya panas, kasih fan, jos gitu. Saudara, ya nggak nolong. Nah, saudara, kenapa sih nggak bilang sama yang bikin, Tuhan bersihkan pikiran saya, bersihkan otak saya? Gak ada salahnya kan? Nah, saudara akan lihat kalau otak saudara tidak pakai, ternyata Tuhan nunjukin saudara permata-permata kekayaan yang tersembunyi yang dia punya. Berapa kali otak saudara dibersihkan sehari? Kadang-kadang tuh maksud kalau ingat, kalau lupa ya lupa. Di dalam Matius 26 ayat 40-41. Matius 26 ayat 40-41 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, murid-muridnya itu bergagas sebagai murid kan punya jabatan. Waktu di Getsemane Tuhan cuma minta berjaga-jaga, ikut berjaga sejam aja. Pada ngorok semua. Begitu. Sedikit pun gak ada gunanya kita.
Saudara bilang saudara bisa berdoa buat Tuhan. Ya saudara, baru juga gitu udah khianat lagi. Jangan suka GR, jangan suka merasa saudara itu orang hebat, orang baik. Enggak. Kan saya cerita saudara, kenapa saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah sampai enggak kehitung limpahnya. Kenapa? Buat saya ikut Tuhan itu mudah sekali. Kenapa buat saudara kok tetap tidak bisa? Jangan tenang karena saudara biasa sih ngaku. Ya kalau saya seperti boksu ya nggak bisa. Kenapa? Saya itu sedih. Saya bilang Tuhan kenapa? Buat saya kok begini gampang. Itu buat orang. Apa ya cuman saya aja yang saking pinternya saya bilang. Ikut Tuhan itu gampang. Dengar suara Tuhan gampang. Apa cuman saya aja? Kenapa? Sampai hari ini saya belum menemukan satu orang yang problemless bisa berkata sama seperti saya katakan. Amin. Kenapa? Ya saudara berusaha untuk mengatakan, saudara berusaha untuk mengikuti, tapi tidak. Kenapa? Lantas saya pengen tahu jawabnya Tuhan. Kenapa? Loh, kalau Tuhan bilang, ya karena kamu sekolah teologi ya di STT Jakarta, saya akan anjurkan saudara semua berhenti kerja sekolah STT teologi sana, serbu aja. Loh iya kalau itu kan, saya tunggu jawabnya Tuhan. Atas Tuhan jawab. Saudara, sekali lagi saya bilang jangan ketawain saya. Tuhan jawab saya karena kamu blow on. Terus sebenarnya kalau ibu-ibu mau anaknya pinter saya digiris saja. Gak apa-apa. Nanti kalau sudah pinter keblinger. Saudara tahu? Sebab saya nemukan ini di dalam kebodohan. Dan tidak ada orang yang mau sebodoh saya ya. Saya itu bodoh sekali, disuruh apa aja nurut. Tuhan tanya saya, kamu mau buang kariermu apa aku yang buang? Aku Tuhan. Saya buang loh karier saya. Saudara, Tuhan mau saya cerai, saya ceraiin istri saya. Saya nggak benci, saya sayang. Saudara, itu sebabnya saya sekarang bisa menghadapi orang-orang yang rumah tangganya ruhnya macam-macam. Bisa. Karena yang Tuhan minta dari kita itu bukan hawa nafsu, benci itu cerai. Minggat, tinggalin rumah. Saudara tahu, saya belajar untuk mencerai yang saya sayang. Ya, itu sebabnya kalau sekarang dia bukan lagi istri saya, Tuhan kasih saya punya nama bagus buat dia. Manis. Dulu waktu kita kawin belum pernah dari zaman honeymoon sampai cerai itu belum pernah saya panggil dia manisku, tahu gak? Sekarang saya panggil dia manisku. Kaget. Manis. Iya kan, mantan istri kan. Saudara, lah, saya tahu. Jadi kalau mantan istri pun nggak dikatakan tantrik. Kalau tantrik itu ngamuk, mantan istri. Sebel aku itu. Saya katakan manisku. Saudara tahu. Orang kan nggak tahu, orang bodoh yang di luar kan nggak tahu. Tapi orang yang dekat tahu bahwa saya nurut Tuhan kayak orang bodoh. Saudara, dan saya diberkati Tuhan kayak orang bodoh. Dan saya ngalahkan semua kuasa dengan kebutuhan. Saudara mau selamat, gak cacat atau ikuti saya. Di dalam Yesaya 24 ayat 1 dan 2. Yesaya 24 ayat 1 dan 2. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikian nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuanya, seperti nasib hamba perempuan
demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Saudara, kalau Tuhan buat dan Dia akan buat, Dia akan bikin tandus. Saudara itu nggak perhatiin. Kalau cuma kekacauan ditimbulkan oleh orang-orang saja, ya di Ambon tuh yang mati cuma 700. Saya belum nanya, saya punya teman banyak loh di Ambon. Yang hilang itu siapa saya nggak tahu. Saya kenal. Saya leki, saya selaka, saya kenal banyak. Saudara. Nah kalau saya tiba-tiba nanti tidak ngitung tapi memperinci, saya lihat, waduh, dari 700 itu ada 800 yang sahabat saya. Kayak apa rasanya? Itu masih belum apa-apa. Di Pontianak 50, gak apa-apa. Di Jakarta cuma didor-dori, cuma penjahat, gak masuk hitungan, gak apa-apa. Saudara, saya tahu. Tapi kalau Tuhan ikut-ikut, ini Tuhan ini sekarang ikut. Manusia itu nyanyi sopran, nyanyi bass, ya tenor gitu ya. Tuhan ikut dengan apa? Gempa bumi. 2000 mati. Ini cuma 700 ke 2000. Ya saudara, saya pernah katakan dulu, orang ribut-ribut tahun 2000 nanti nggak ada makanan, kurang makan. Saya bilang, nanti tahun 2000 nggak ada yang makan. Dan di Indonesia juga iya kan. Ini belum, kornya belum mulai. Ini lagunya bagus, mulai dengan solo dulu ya, soprannya, reformasi, mulai dengan kor kecil, lantas nanti akan datang kor yang sepenuh dengan komplit. Nah, nanti saudara rasain, tidak ada yang bisa selamat kecuali saudara secara tolol mau percaya kepada Tuhan. Saya bilang cara tolol. Saudara, saudara nurut aja. Apa aja terjadi. Saya punya teman baik nih. Dia sudah 30 tahun menikah. Baru saya tahu dia kurang satu. Dia kepengen mau menikah di gereja. Oh, saudara bayangin, ini orang ya, perempuan ini waktu di SMA bungahnya dari sekolahan, cantik ya. Lakinya, wah hebat, tampang. Jadi orang pikir serasi. Orang dunia bilang serasi. Minta diteguhkan di gereja tidak dikasih. Kan karena mereka sudah serasi jalan terus. Saudara, bencana yang pertama itu mulai timbul, tapi bisa dilewatin terus. 30 tahun lamanya. Akhirnya ini dia gak kuat. Dia bilang sama saya, Boksum, bisa gak ya? Boksum berkati pernikahan kami. Gak terlambat kan? 30 tahun. Saudara, kemarin ini saya bilang, oke, saya bikin pemberkatan nikah. Saya berkati saudara. Dan sekarang lambat tapi tidak terlambat. Mereka sudah punya semua komplit. Saya tahu saudara nanti juga akan ada yang minta saya juga Boksum, saya belum. Nah, silakan aja. Kapan saja saudara mau diberkati, saudara boleh diberkati. Di dalam Mazmur 109 ayat 24 sampai 26. Mazmur 109 ayat 24 sampai 26. Kita baca firman Tuhan, ini bunyi. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku
menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi nenek moyang, menjadi bagi mereka yang melihat aku. Mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tidak ada putus asa. Keadaannya memang keadaan gawat. Daud sudah habis. Tetapi kalau Tuhan nolong itu bukan karena Dia kasihan kita, karena kasih setianya. Setianya dalam mengasihi saudara dan saya. Sebab itu bisa masih dimintain tolong. Bisa. Saudara, apakah saudara kenal Tuhan begini? Dan jangan bilang apa-apa, kita sudah teriak-teriak, kita lagi diteropong, kita ini, kita itu, lari walaupun tidak ada yang ngejar. Aduh, saya pikir itu bodoh sekali. Kita lari-lari, gak ada yang ngejar. Ada yang ngejar pun kayak film. Saudara seringkali udah tahu takut kalau ada film horor yang nanti tahu-tahu orang mati darahnya melebar-lebar bangun lagi gitu. Udah tahu. Kenapa kau nonton? Saudara, kenapa? Nanti kalau saya nonton pakai ditutupin tangannya gini. Saudara, kenapa? Saudara tahu? Nah, kita itu seringkali bodoh begitu. Padahal kita nggak perlu takut. Saudara nggak perlu tutup tangan pakai gini-gini. Ya, saudara, udah aja lihat biasa. Memang biasanya kalau lagi lihat gitu tegang itu, terus saya pegang tengkuknya, tuh terak-terak, saudara. Saudara tahu? Kenapa? Di dalam Tuhan tidak ada celaka buat saudara dan saya. Saudara jangan nanti turun, boksi jamin, saya bilang ya, saya jamin. Saudara. Berani jamin. Sedangkan saya tahu saudara itu sedikit-sedikit dah lemah iman, sedikit-sedikit dah apa. Saya tahu caranya Tuhan ngitung itu hebat. Hebat sekali dah. Saudara. Caranya dia ngitung itu dia sudah masukkan ke dalam hitungan, nggak tahu gimana caranya. Kelemahan, kerusakan, kebobrokan. Dan dia tetap menghasilkan barang yang sempurna. Dan saudara, saya itu ingat orang Pontianak. Bukan Pontianak, dia tadinya mengungsi dari pedalaman Kalimantan, dikejar-kejar atas di Pontianak jadi pengungsi. Saya pikir Pontianak tuh tanah subur gitu ya. Jadi saya pikir lantas saya dikasih tahu sama Pemda di sana, ini kami sediakan tanah ini. Saya lihat tuh saya bengong. Tahu rumputnya seberapa tingginya? 2 meter. Saya masuk situ tuh pakai gini-gini rumput tuh. Ya, saudara. Nanti kalau pasak naik 2 meter, tenggelam tuh. Ya, saudara. Ini pemimpin pengungsi ini bilang gini, Pak, kasih saya waktu 3 bulan. Memang itu tanah tuh pulau kecil gitu ya di sungai, itu namanya tanah emas. Saya bilang, oke, 3 bulan. Tahu, 3 bulan itu di situ jadi sawah yang subur sekali. 3 bulan. Saya bilang memang hebat sekali. Saudara, saudara tahu apa yang Tuhan lakukan dengan saudara dan saya lebih besar dari itu. Percaya gak? Apa yang saudara lakukan? Ini bukan masa untuk murung. Saya kadang-kadang itu heran. Wong itu dia teriak-teriak jual sabun namanya Daya. Dengan harga Krismon. Nah, saya tuh bayangin, saya lagi mikir, kalau harga Krismon tuh harga murah apa harga mahal?
Loh kalau harga krismon kan nggak bisa beli jadi mahal. Nah, dia bilang dengan harga krismon saya pengen tanya tuh harga krismon tuh harga yang bagaimana? Kalau harga obral didiskon, kalau harga krismon jangan-jangan ya harga naik. Ya saudara tahu. Kita ngomong aja nggak ngerti artinya apa. Nah, saudara mengalami kalau saudara setia kepada Tuhan bahwa ini zaman ini bukan zaman krismon, bukan zaman bahagia. Amin. Yore falas Shalom.